Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sesi kali ini, saya akan mencoba membuat video praktek untuk melanjutkan pertemuan literasi media pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah praktek bagaimana membuat beberapa kerangka karya ilmiah dengan penomoran bab, subbab, hingga penomoran halaman secara otomatis dan kita sudah bisa membuat daftar isi otomatis. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat nomor dan nama tabel beserta gambar secara otomatis juga. Nanti kalau ada waktu juga saya akan tambahkan bagaimana tutorial menggunakan salah satu software Reference Manager System atau RMS yaitu Zotero agar teman-teman bisa menggunakan software ini untuk mempermudah dalam mensitasi atau mengambil eh, referensi dari artikel, dari buku ataupun dari sumber-sumber lain sehingga bisa membuat sistem citasi itu bisa terdokumentasi dengan baik, bisa otomatis dan bisa membuat daftar pustaka secara otomatis sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Oke, untuk pertemuan hari ini itu yang akan saya sampaikan. Untuk tutorial di pertemuan sebelumnya mungkin nanti akan saya buatkan, sehingga nanti mungkin ada dua video agar teman-teman mungkin setelah kuliah ini selesai, jika masih lupa langkah-langkahnya atau mungkin masih butuh dalam membuat karya ilmiah, teman-teman bisa membawa kembali video pembelajaran sehingga apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipelajari tidak hilang begitu saja. Oke, baik. Sekarang saya akan memperlihatkan dulu salah satu contoh ya, eh, apa yang sudah teman kalian kerjakan. Nah, ini kan laporan kemarin yang sudah dimasukkan teks maupun gambar dan juga tabel. Saya buka lagi. Oh ya, navigation pane sudah dibuka. Ini terkait peta halamannya, peta dokumennya. Ini teksnya sudah ada, lalu ada bab 2, bab 3, terus bab 4. Ini ada beberapa gambar ya, dan juga tabel. Oh ya, sebelum kita melakukan penomoran halaman, penomoran tabel maupun gambar, kita akan membuat semua teks atau paragraf yang kita masukkan di dalam sebuah laporan ini dapat terformat dengan mudah. Jadi misalnya teman-teman di sini kan kalau membuat makalah atau mungkin nanti dalam membuat proposal dan skripsi itu kan pasti akan sangat banyak mengutip ataupun mengcopy sumber-sumber dari luar. Ketika teman-teman melakukan copy paste ke dalam dokumen atau ke dalam proposal, pasti akan diulang terus dalam merubah jenis hurufnya ke dalam jenis huruf yang sudah ditentukan, merubah ukuran hurufnya, merubah tatanan identasi dan sebagainya. Pasti akan diulang-ulang, baru di copy paste ke dokumennya atau ke proposalnya, lalu diblok lagi, diatur lagi hurufnya. Terus buka lagi artikel yang lain, dilakukan berulang kali. Nah, itu akan ya dibilang memakan waktu lama ya enggak ya, cuman akan sering kali melakukan eh, pengaturan huruf ataupun pengaturan teks sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Akan dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, kita coba agar tidak dilakukan secara berulang kali ya. Ya mempersingkat ataupun
menyederhanakan langkah itu. Nah, seperti kemarin kita sudah menggunakan style heading. Nah, di sini ada heading heading normal yang akan kita gunakan khusus untuk mengatur paragraf. Nah, heading normal ini pastinya di semua Microsoft Word kalian juga sudah tertampil. Biasanya ada di bagian paling utama ya, atau paling pertama. Nah, normal ini. Nah, silakan teman-teman langsung klik kanan saja, style normal, klik kanan, lalu lakukan modify. Nah, di modify ini teman-teman bisa melakukan atau men-setting sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan pedoman penulisan misalnya. Pedoman penulisan skripsi tentunya. Nah, misalnya kita menggunakan huruf Times New Roman sama ukurannya 12 lalu menggunakan warna hitam. Nah, biasanya kalau teks atau paragraf itu kan ratanya rata kanan kiri ya atau justify. Nah, kita klik di sini. Kalau di Microsoft Word teman-teman justify itu tidak ada, kita ke menu format, lalu format yang ada di bawah ya, bawah kiri pojok, lalu ke menu paragraf. Nah, di sini sudah tertampil format paragrafnya. Di bagian alignment, teman-teman di sini untuk rata kanan kiri atau justify, klik. Jika tadi di bagian depan tidak muncul ya, di bagian format paragraf nanti akan bisa dimunculkan. Oke, untuk indentation, nah ini kan terkait ukuran margin ya sebetulnya. Nah, sebetulnya sebelum kalian membuat pengaturan ini, harusnya margin halaman harus di-set ulang dulu. Nah, tentukan sesuai dengan kaidah atau pedoman penulisan. Nah, kalau sudah ditentukan, misalnya marginnya kiri, kanan 2,5, 2,5, atas 3, bawah 2 misalnya. Itu misalnya sudah kita tentukan, nah identasinya kita nolkan saja. Kita nolkan. Atau mungkin kalau nol itu terlalu mepet ke margin paling kiri ya, kita rubah ke angka 1 misalnya. 1 ya. Agar bisa sedikit menjorok. Nah, untuk spesial di sini di indentation itu ditunjukkan untuk kata pertama di awal paragraf. Biasanya kan kata pertama di awal paragraf itu akan sedikit menjorok ke tengah. Nah, first line-nya akan sedikit menjorok ke tengah. Nah, kita isi dengan jaraknya 1 cm agar tidak terlalu ke tengah. 1 cm cukuplah untuk membuat kata pertama itu agak terlihat sedikit menjorok. Lalu spacing atau spasinya kita nolkan semua saja before after. Lalu line spasi atau spasi barisnya itu kita isi 1,5. Oke. Lalu kalau kita selesai kita oke. Ini kelihatannya hurufnya baru semua ya. Coba kita format font. Ini ada beberapa menu format ya. Format font, paragraf, tab sesuai dengan peruntukannya. Ya, font ya pasti untuk pengaturan huruf yang lebih apa ya, lebih lanjut kali ya. Oke, sudah semua sesuai, small cap, all cap, hidden. Ini nggak pengaruh. Nah, berarti, nah di sini kalau kita sudah mengatur itu, kita anggap semua paragraf yang ada di dalam dokumen atau proposal, atau mungkin juga di dalam teks itu, semuanya akan tersetting seperti ini. Oke. Nah, ketika teman-teman copy paste ke apa namanya ke dokumen ini sudah rapi formatnya. Coba ini sudah rapi ya, saya hapus dulu aja. Misalnya saya akan mengopi dari website saja. Ah, oke, saya buka website perbankan syariah misalnya.
Kalau saya copy paste ke sini, pasti kan formatnya akan bisa dibilang tidak beraturan ya, tidak beraturan. Karena pasti akan mengikuti format yang ada di dalam web ataupun di dalam sumber yang kita copy. Karena tadi itu teksnya sudah saya atur di sini sehingga saya coba pakai yang baru saja biar enggak. Nah, ini sudah ya agak tidak beraturan lah ya. Nah, Kak, sebetulnya teman-teman kalau melakukan copy paste juga harus memperhatikan logo pastenya ya. Misalnya tadi sudah saya copy, nah kalau teman-teman pakai keep short formatting biasanya itu akan sesuai dengan format sumbernya. Nah, kalau kita menggunakan match formatting, ini agak sedikit formatnya sama seperti yang kita atur. Kalau text only ya juga mungkin hampir sama. Menyerupai apa yang sudah kita ketik ataupun yang sudah kita atur. Nah, kita coba pakai format yang hancur dulu. Keep short formatting. Nah, oke, ini kan spasinya satu mungkin ya, terus menjorok sekali ke tengah, ratanya tidak rata kanan kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman nggak usah diblok. Diblok juga bisa sebetulnya, cuman ya, kelamaan ya tinggal. Kalau kursor sudah aktif di salah satu kata ataupun huruf di sini, tinggal klik normal. Oke, ini ini terlalu mencorok, berarti belum terset tadi. Nah, kita cari lagi teks yang lain. Ini juga hancur. Sudah seperti ini. Kita tinggal arahkan kursor di salah satu kata ataupun huruf di sini. Ya sudah, kita klik normal. Oke, seperti itu aja. Ini kan mempersingkat atau menyederhanakan langkah-langkah ya. Daripada teman-teman blok, cari lagi hurufnya, ubah lagi ukurannya kan terlalu lama. Seperti itu. Itu untuk mempersingkat. Nah, ini tidak berlaku di penulisan teks dalam tabel. Kalau penulisan teks dalam tabel ya teman-teman bisa mengatur secara manual. Oke, nah itu untuk pengaturan teks yang ada di dalam dokumen kita agar lebih mudah atau lebih sederhana dalam melakukan pengaturan teksnya. Jadi sebelum teman-teman menulis, alangkah baiknya style normal ini di-set ulang dulu. Nah, ya pasti teman-teman juga kalau menyusun dokumen ataupun laporan ataupun juga skripsi kan komposisi apa yang di copy paste dengan yang ditulis kan pasti akan lebih banyak yang di copy kan ya. Makanya penting sekali agar tidak melakukan settingan-settingan paragraf itu diulang-ulang. Makanya harus di setting dulu style normalnya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman lakukan eh, di Microsoft Word-nya sendiri di lembar tugas yang sudah teman-teman buat ya. Silakan di set normal lalu dirapikan semuanya dari mulai bab 1 sampai bab 5. Nah, ini kan saya tidak semuanya. Ini hanya sebatas sebagai contoh. Saya ambil di bab 1 saja. Silakan teman-teman kalau sudah mengcopy paste melengkapi semua teks sampai bab 5 silakan dirapikan. Loh, Pak, kalau dibuat penomoran seperti ini gimana, Pak? Ya kalau penomoran seperti ini ya nanti untuk penomorannya akan kita atur tersendiri, cuman kita lebih mudah dalam merubah ataupun men-setting jenis huruf dan juga ukuran hurufnya kan, termasuk dengan spasinya. Ini karena sudah saya atur dari awal, jadi ya sudah rapih kelihatannya. Ya. Minimal kan teman-teman sudah mengatur tadi itu, mengatur jenis hurufnya, ukuran hurufnya, spasinya. Nah, kalau ada penomoran seperti ini kan tinggal diatur penomorannya. Ini juga, ini kayaknya sudah sesuai juga nih. Udah, nah, ini agak sedikit menjorok.
Oke, silakan diselesaikan untuk pengaturan teks yang masih belum rapi, dirapikan sesuai dengan eh, style normalnya. Oke. Katakanlah teman-teman semuanya sudah melakukan perapian ya, perapian teksnya ya. Sekarang kita lanjut untuk melakukan penomoran tabel dan juga penomoran gambar. Penomoran dan penamaan tabel gambar. Kita cari tahu dulu di mana letak gambarnya. Oh ini. Oke. Nah, ini salah satu gambar yang sudah kita masukkan di dalam teks. Untuk membuat penomoran gambar dan juga tabel secara otomatis, ini penting ya teman-teman, karena kalau kalian membuat skripsi ataupun proposal penelitian, jika halamannya banyak, lalu teman-teman memasukkan gambar beserta tabel yang sangat banyak ya. Apalagi kalau penelitian lapangan yang harus mendokumentasikan gambar-gambar ataupun penelitian yang sifatnya kuantitatif yang harus banyak menampilkan tabel-tabel ataupun grafik, ini penting sekali dilakukan. Kalau kalian membuat penomoran dan penamaan tabel maupun gambar secara manual, itu akan sedikit merepotkan ya, jelimet ya. Karena tabel dan gambar itu kan berada di tengah-tengah halaman. Repot kalau itu manual, apalagi kalau banyak. Nah, kita buat otomatis agar lebih mudah dan lebih praktis. Nah, yang pertama ini gambar dulu ya, gambar. Penamaan dan penomoran gambar biasanya labelnya ataupun nama dan nomor gambarnya itu ada di bagian bawah gambar, ya kan? Di bagian bawah. Misalnya ada gambar seperti ini, biasanya kita tulis gambar nomor sekian atau gambar 2 titik. Misalnya judulnya adalah ini jenis-jenis sekuritas bank syariah misalnya. Saya tidak tahu ini tabel apa grafik apa. Ya intinya seperti itu ya. Nah, ada di bagian bawah. Nah, untuk membuat penomoran dan juga penamaan, kalian bisa melakukan setting headingnya menggunakan style caption. Gimana caranya, Pak? Nah, silakan diaktifkan gambarnya, diklik kiri, atau langsung klik kanan. Klik kanan, nah, kita pilih menu Insert Caption. Sudah klik kiri Insert Caption. Di sini ada beberapa pilihan menu. Captionnya, labelnya, posisinya, dan sebagainya. Nah, di sini kan muncul caption figur 1. Ini kan dalam bahasa Inggris ya. Figur kan artinya gambar. Nah, kita rubah. Kalau kita kan biasanya kalau laporan ataupun proposal kan menggunakan gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu ya. Penamaan dan penomorannya. Kita klik new label di sini, menu new label. Kalian tulis gambar saja. Label gambar saja. Gambar untuk membuat label gambarnya. Tulis gambar. Oke. Nah, gambar. Nah, sudah muncul gambar. Nah, sudah muncul gambar nih. Gambar di bagian label ada gambar. Sini ada gambar. Nah, di bagian label di sini ada position. Position itu menunjukkan posisi label kita di mana. Label nomor dan label nama gambarnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya label nomor dan label nama gambar ada di bagian gambar yang kita pilih. Atau di sini below selected item. Sudah betul ya, gambar ada posisinya di sebelah bawah gambar yang kita pilih. Nah, untuk sistem penomorannya itu ada di bagian numbering. Menu numbering kita klik kiri. Nah, di sini ada beberapa format. Ini untuk format 1, 2, 3 ya. Ini untuk jenis penomorannya menggunakan angka 1, 2, 3 dan sebagainya, ada ABC. Biasanya kan kita menggunakan 1, 2, 3 biasa ya, angka biasa. Nah, ada include chapter number. Include chapter number itu sebetulnya untuk memisahkan ataupun membedakan penomoran halaman di setiap bab. Misalnya seperti apa, Pak? Misalnya di bab 1 penomoran gambarnya itu gambar 1.1,
gambar 1.2, gambar 1 titik sekian. Pokoknya di depannya ada gambar 1 titik sampai nomor sekian. Itu untuk menunjukkan gambar yang ada di bab 1. Gambar yang ada di bab 2 berarti gambar 2 titik angkanya. Diurutkan dari nomor 1 sampai terakhir. Gambar yang bab 3 juga sama. Gambar 3 titik nomor 1 sampai sekian. Itu kalau kita menggunakan include chapter number. Jadi berurutan dari awal ketika sudah pindah bab atau pindah section. Jadi penomoran setiap bab itu berbeda-beda sesuai dengan babnya ya. Itu kalau pakai include chapter number. Kalau kita tidak menggunakan include chapter number, alias ininya dihilangkan, centang pada bagian include chapter number dihilangkan, penomoran halaman itu akan otomatis berurutan. Gambar pertama di bab 1 itulah yang menjadi gambar nomor 1. Gambar nomor 1 sampai terakhir nomor paling terakhir ya berarti gambar yang ada di bagian bab 5 atau bab terakhir. Misalnya gambar nomor 1 ada 5 gambar berarti gambar 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gambar yang ke-6 ada di bab 2 berarti gambar pertama di bab 2 gambarnya nomor 6, gambar 6 dan sampai seterusnya berurutan terus dari gambar di bab 1 sampai terakhir. Itu kalau tidak ada chapter number. Nah, sekarang kita pakai chapter number saja, biar lebih lengkap. Oke, karena kita sudah membuat heading, sehingga chapter number itu akan mengikuti heading 1 atau bab satunya. Heading 1 sudah, period berarti nanti pakai titik, kalau hyphen pakai strip. Kita pakai period saja. Oke, itu untuk gambar. Silakan klik OK. Nah, sudah muncul captionnya, yaitu label dan nomor gambarnya. Gambar 3.1. Oke, sebelum kalian tulis gambarnya, kita perhatikan dulu. Teman-teman perhatikan, di bagian style ini, di bagian menu style, kalian bisa klik anak panah bagian pojok kanan ini untuk melihat semua stylenya. Oh, sorry, bukan di sini ya, di sini ya. Nah, di bagian akhir ini ada menu style caption. Nah, caption itu yang nantinya menunjukkan label gambar dan juga tabel. Nah, kita atur dulu. Biasanya menu caption atau style caption ini, kalau teman-teman belum pernah memakai, biasanya eh, jenis hurufnya bukan Times New Roman dan warnanya pasti bukan hitam, biasanya biru dan bertuliskan italic atau miring. Saya tidak tahu jenis hurufnya apa. Tentunya bukan seperti ini ya. Ini kan sudah saya atur. Nah, kita atur dulu, kita setting dulu seperti yang settingan normal ataupun yang lain. Klik kanan caption, modify. Kalian rubah hurufnya ke, nah ini, sesuai dengan kaidah misalnya. Untuk nama dan nomor huruf, untuk nama dan nomor tabel menggunakan tab New Roman misalnya. Ukurannya 12, warna hitam. Biasanya nomor tabel dan juga nomor nama tabel maupun gambar ada untuk rata paragrafnya biasanya di center ya atau rata tengah. Oke, klik OK saja. Cukup ya. Nah, sudah tersetting. Jadi sudah tersetting seperti itu. Oke, teman-teman tinggal tinggal ketikkan nama gambarnya. Ini sudah seperti itu. Kita spasikan atau mungkin tambah titik lagi untuk mempertegas. Tergantung tergantung sistem ataupun pedoman penulisan gambar dan tabel ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di fakultas. Kalian silakan dibaca-baca saja sebelum menulis proposal besok. Nah, katakanlah seperti ini, gambar 3.1 titik spasi, ketikan nama gambarnya. Jenis sekuritas, ya, misalnya seperti itu. Oh, biasanya rata paragraf ini agak sedikit apa ya, agak sedikit perlu diupdate terus nih. Ini udah rata tengah nih. Nah, masalah ini kita tengahkan. Nah, oke. Nah, itu sudah.
Nah, Pak, kalau penomoran tabel selanjutnya, silakan diklik kanan lagi. Sorry, gambar selanjutnya diklik kanan lagi, insert caption. Nah, dia otomatis akan melakukan penomoran atau labeling secara berurutan. Kalau di bab 1 atau bab 2 pun nanti nomornya akan berbeda. Atau teman-teman nanti ketika menambahkan tabel ataupun gambar di pertengahan penulisan, itu pun juga nomornya akan otomatis tergeser sendiri ataupun diurutkan sendiri oleh MS Word ini. Jadi lumayan praktis. Quran Sunnah. Misalnya ini tangan referensi ekonomi syariah, misalnya ya. Oke. Nah, silakan teman-teman lakukan penamaan dan penomoran gambar ini yang ada di lembar kerja ataupun di MS Word kalian. Sampai gambar terakhir ya, coba dilakukan penamaan dan penomoran. Oke, katakanlah sudah melakukan penomoran dan juga penamaan gambar. Sekarang kita lanjut ke tabel. Ini tabel terakhir ya. Oke, kita di tabel terakhir saja. Nah, tabel ini kan tadi hampir sama dengan gambar. Cuman kalau tabel kan biasanya penomoran dan penamaannya itu ada di bagian atas ya, atas dari tabel itu. Oke, sama seperti yang tadi, kita klik kanan tabel, langsung klik kanan, kita ke insert caption. Ini masih digambar. Kalau teman-teman di sini belum ada tabel, misalnya di sini tabel ya, bukan table ya. Kita tulis tabel, bukan table. Table kan dalam bahasa Inggris. Ini saya sudah membuat label-tabelnya. Kalau teman-teman belum ada ataupun belum belum membuat, silakan diketik seperti yang tadi, new label, ketikkan tabel, klik OK. Seperti itu. Nah, pastikan posisinya di sini untuk tabel ada di bagian atas atau above selected item. Kalau below kan di bawah. Numberingnya sama seperti tadi. Kita menggunakan chapter number, cuman di sini juga pakai period. Klik OK. Nah, kalau sudah kita OK. Nah, ini karena tabel label dan penomorannya itu apa namanya sudah dikelompokkan ke dalam caption, style caption. Jadi teman-teman tidak perlu men-setting lagi. Kan tadi kan sudah men-setting di awal ya untuk style caption ya di bagian di sini. Ini otomatis sudah terformat. Ketika misalnya eh, keterangan siswa yang tidak masuk belum tengah apa kita tengahkan. Oke, ini untuk tabel. Silakan teman-teman ulangi, lakukan penomoran dan penamaan tabel di masing-masing bab yang sudah kalian isi. Katakanlah kita sudah melakukan penomoran dan penamaan tabel maupun gambar ya di seluruh dokumen atau seluruh halaman ya. Sudah kita lakukan penomoran. Kalau sudah, kalau teman-teman misalnya di tengah-tengah ataupun saat mengerjakan skripsi, eh, saat revisi dengan dosen, ada penambahan tabel baru, ada penambahan gambar baru, nggak masalah. Kalau di sini kalian tinggal insert caption, dia akan melakukan otomatisasi secara berurutan. Gambar yang misalnya nomor awalnya nomor 3.2 digeser otomatis menjadi 3.3, misalnya seperti itu. Kalau sudah membuat penomoran dan penamaan tabel seperti itu, kita ke menu daftar tabel. Sorry, ke halaman daftar tabel untuk membuat daftar tabelnya. Kalau kemarin kita membuat daftar isi, kita membuat daftar isi tabelnya. Nah, arahkan kursor di bagian sebelah bawah judul daftar tabel, kita beri ini malah kita kok malah ngantar terus ya. Oke, sudah di situ di bagian daftar tabel. Nah, untuk
Masukkan daftar tabel secara otomatis. Kita menggunakan menu reference. Reference, teman-teman bisa menggunakan insert tabel of figure yang ada di sini. Silakan teman-teman ikuti kursor saya, reference, lalu ke menu tabel of figure. Sorry, insert tabel of figure. Nah, ada di bagian tengah. Insert tabel of figure, kalian klik kiri. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, kalian arahkan kursor ke bawah. Nah, format from template sama. Lalu caption label. Nah, ini. Caption labelnya apa? Tadi kita ke menu atau ke halaman daftar tabel ya. Otomatis labelnya di sini adalah tabel. Pilih tabel. Jangan tabel ya, tabel yang sudah kalian buat. Oke, sudah dipilih tabel, kita klik OK. Nah, ini malah ke bawah. Ini terlalu. Oke. Ini sudah muncul secara otomatis apa namanya? Daftar tabelnya. Bentar. Ini ada. Oke. Ini karena tabel yang tadi saya namai hanya satu ya, munculnya hanya satu. Kalau teman-teman membuat tabel banyak ya nanti pasti akan tertampil lebih banyak sesuai dengan penomoran dan penamaan tabel yang sudah kalian lakukan. Nah, jika teman-teman tadi ya misalnya ada penambahan ataupun pengurangan tabel Pak di tengah-tengah proses editing atau revisi ya, pasti untuk penomoran itu akan otomatis berubah sendiri di teksnya ataupun di bagian laporannya. Untuk di daftar tabel, kalian kalau sudah melakukan penambahan ataupun pengurangan tabel, kita update lagi misalnya. Kalau di sini sudah ada daftar tabel sebelumnya, kita update fill-nya lagi. Seperti kita mengupdate daftar isi ya, update fill. Nah, kalau ada perubahan nomor halaman tabel, ya update page number only. Tetapi kalau ada perubahan tabelnya, jumlah tabelnya bertambah atau jumlah tabelnya berkurang, ya berarti update entry tabel. Dia akan melakukan updating secara otomatis. Lalu yang kedua, daftar gambar ini juga sama dengan yang tabel. Nah, di sini tadi ya ke menu reference, kalian pilih insert tabel of figure. Lalu yang tadi di bagian caption label, kalian pilih gambar. Nah, ketika sudah memilih gambar, kita klik OK. Nah, dia akan muncul akan muncul penomoran dan penamaan gambar yang sudah kita buat. Itu untuk penamaan dan penomoran gambar ataupun tabel. Oke ya, saya rasa sangat sangat mudah. Silakan kalian selesaikan dari apa yang sudah saya praktekkan tadi. Sudah untuk MS Word-nya, untuk penomoran halaman, untuk membuat daftar isi, membuat heading dari mulai heading untuk judul bab, judul subbab, ya kan. Lalu ada penomoran bertingkat atau multi level list juga sudah, pengaturan paragraf menggunakan normal sudah, lalu juga yang ini yang terkait penamaan dan penomoran tabel gambar juga sudah. Silakan kalian praktekkan lagi, dikembangkan lagi. Sekarang kita beranjak ke materi menggunakan software RMS, Reference Manager. Nah,
yang akan saya gunakan adalah Zotero. Kenapa Zotero? Menurut saya Zotero lebih simpel, lebih mudah, dan tentunya gratis ya. Bukan berarti Mendeley itu berbayar. Yo Mendeley juga ada yang gratis. Cuman mungkin saya melihat arahnya dia akan berbayar. Dia lebih lengkap memang untuk menu dan pilihan-pilihan fiturnya dia lebih lengkap daripada Zotero. Ada menu library-nya, kita bisa mencari secara online artikel-artikel kita karena dia sudah ngelink ke salah satu publisher terbesar ya, Scopus Elsevier ya. Tapi saya rasa lebih mudah Zotero karena kalau Mendeley selain ya tadi mungkin akan berbayar, dia harus benar-benar sinkron antara akun Office kita yang asli dengan akun email dan akun Windows yang ada di laptop. Nah, itu harus sinkron semua. Kalau nggak sinkron dia nggak mau. Kalau kalian mempunyai Office yang bajakan yang belum bisa login ya itu sulit untuk menggunakan Mendeley. Nah, jadi saya sarankan menggunakan Zotero saja yang lebih simpel. Nah, untuk mendownload Zotero ini kita bisa ke menu Google ya, langsung kita cari kata kunci Zotero saja. Zotero, Zotero, Zotero download for Windows. Teman-teman kalau menggunakan Windows atau laptop biasa, bukan MacBook ya, for Windows. Nah, download Zotero. Nah, silakan teman-teman konektor ya. Ini saya sudah download. Zotero 6, silakan kalian download. Nah, untuk Mac juga ada, untuk Apple, Linux, dan sebagainya. Kalian download, setelah itu kalian install. Ya, oke. Anggaplah kalian sudah mendownload dan menginstal Zotero kalian. Sekarang kita buka sebentar. Ini ada masalah di bagian screen. Stop share dulu. Oke. Sekarang saya buka Zotero saya. Sebentar. Saya mau. Oke. Ini lebih. Zotero. Katakanlah kalian sudah menginstal ya Zotero-nya ya. Silakan kalian buka Zotero-nya. Oke. Setelah kalian buka, kalian boleh mengklik menu edit, edit. Nah, kalian pilih preference, preference. Nah, kalian pilih menu site atau situ. Nah, site di sini itu yang pertama ada stylenya, style atau gaya citasi kita. Nah, kan banyak ya gaya citasi ya. Ada yang menggunakan American Psychological Association atau apa. Ada yang menggunakan Chicago, sorry. Kalau apa biasanya dia citasinya batang tubuhnya saja. Maksudnya hanya mensitasi kalau di dalam paragraf ya nanti paling kurung buka nama penulis terakhir koma tahun kurung tutup. Itu gayanya apa? Terutama yang seven edition. Kalau yang Chicago itu yang sering kalau dipakai UIN itu biasanya ada footnote-nya. Dia menggunakan penomoran-penomoran lalu di bawah halaman itu ada footnote-nya. Siapa pengarangnya, tahun berapa dan sebagainya. Itu Chicago. Nah, kalau saya lihat di VB ataupun ya di VB khususnya itu menggunakan apa. Nah, sekarang kita pilih gaya style. Stasinya kita menggunakan apa yang
7 edition untuk mengatur nanti citasi kita di dalam paragraf ataupun di dalam dokumen kita. Oke. Lalu word processor kalian klik di sebelah style ini ada word processor, kita klik. Nah, ini yang penting. Nah, teman-teman klik install Microsoft Add-in. Klik. Ikuti langkah-langkah itu untuk menginstal Zotero agar menu Zotero itu tertanam atau terpasang dalam Microsoft Word kalian. Klik install Microsoft Word Add-in. Kalau sudah, lanjutkan sesuai dengan langkah-langkah itu, next ataupun finish dan sebagainya. Kalian klik OK. Ini juga OK. Kalau berhasil, pasti nanti di bagian menu MS Word kalian akan muncul menu Zotero. Nih, saya sudah ada menu Zotero di bagian sebelah menu view. Nah, ini ada Zotero nih. Ya kan? Nah, kalau kita klik berhasil ya nanti ada menu lagi add or edit citation, add note, add or edit bibliography. Nah, oke. Anggaplah kalian sudah berhasil menginstal teman memasang Zotero di MS Word ya. Kalau sudah, untuk mengaktifkan itu pastikan Zotero kalian juga aktif misalnya. Maksud saya, kalau kalian ingin membuat citasi dan menulis citasi itu di MS Word, tetap aplikasi Zotero kalian harus aktif dulu. Agar nanti ngelink, sama-sama ngelink gitu ya. Nah, oke. Kita ke langkah yang pertama, menginput atau memasukkan artikel ataupun berbagai referensi yang ada di dalam laptop kita ke dalam Zotero. Nah, oke, saya sudah membuka Zotero saya. Nah, langkah pertama akan lebih mudah kalian membuat suatu folder koleksi. Koleksi yang berisikan jurnal-jurnal, buku-buku yang akan kalian gunakan untuk penelitian kalian atau untuk proposal kalian. Misalnya di sini. Di sini ada menu, silakan lihat kursor saya ya, ada menu New Collection di bagian pojok kiri di bawah file. Ada plus, ada menu simbol plus dan folder. Misalnya kalian ketikkan skripsi ya. Jadi di collection atau folder skripsi ini isinya ya referensi untuk skripsi kalian semua. Ya. Ada buku, ada artikel, proceeding, lalu mungkin juga ada bagian-bagian dari buku, atau mungkin hasil skripsi orang lain, hasil tesis orang lain, atau laporan penelitian dosen, dan sebagainya, yang menjadi referensi untuk skripsi kalian, katakanlah. Semuanya ada di situ. Nah, di Zotero ini yang akan saya berikan materinya adalah kita memasukkan referensi yang sudah kita miliki, soft file terutama, itu kita masukkan secara otomatis ke dalam Zotero. Pertama menggunakan sistem yang otomatis, yang kedua menggunakan sistem yang manual. Sistem otomatis ini kita harus punya dulu soft file referensi yang kita gunakan. Misalnya kalian sudah mendownload berbagai macam buku-buku dan juga berbagai macam jurnal ya. Kalian sudah mendownload itu dan kalian sudah mensimpan referensi artikel, buku, jurnal-jurnal dan sebagainya di dalam laptop kalian. Nah, kalian uploadlah referensi itu ke dalam Zotero agar Zotero itu nanti akan membaca metadata, profil data dari artikel, dari buku-buku ataupun referensi yang kalian gunakan. Begitu. Jadi di-upload semua di Zotero itu, nanti Zotero akan membaca. Kalau publikasi ataupun publishing dari artikel, buku, ataupun referensi yang lain itu
metadata ataupun profil datanya bagus dari mulai pengarang, tahun terbit, lalu siapa yang menerbitkan ataupun percetakannya dari mana, terus judulnya apa, mungkin kalau jurnalnya apa, volume berapa ya kan. Kalau proceeding ya proceeding kegiatan seminar apa ataupun konferensi-konferensi seminar apa, konferensi apa dan sebagainya. Kalau penamaannya bagus, profil datanya bagus atau metadatanya bagus, saudara akan membaca dengan baik. Otomatis semuanya akan terekap dengan baik. Tapi kalau metadata ataupun profil datanya jelek, kita harus mengedit secara manual gitu loh. Nah, misalnya begini. Misalnya saya akan mendownload salah satu atau beberapa jurnal ya. Semoga bisa muncul. OJS Uin Saizu. Misalnya saya akan mendownload beberapa artikel di jurnal kampus kita. Kampus. Misalnya Al-Aqwal yang bagus biasanya itu podcast. Nah, di sini ada beberapa artikel yang ada di Volkes, di jurnal Volkes. Saya download beberapa. Katakanlah ada 3 ya. Ada 3 jurnal yang saya download. Nah, metadata itu ya profil datanya. Profil data yang bukan ada di judul artikel, enggak, tapi ada yang ada di dalam file itu. Kalau kalian klik profil properties dari file itu nanti akan muncul kan beberapa metadata. Misalnya seperti ini. Oke, saya upload, saya input artikel yang sudah saya download tadi di Zotero. Caranya tadi kita sudah membuat koleksi ataupun folder skripsi. Klik di sini new item. New item di sini link to file. Kalau kita mau mengklik book section, jurnal artikel, kita input secara manual. Tetapi kalau kita mengklik link to file, itu nanti akan mengeling ke folder data-data kita yang sudah tersimpan di laptop. Nah, ini sudah langsung ke download. Saya blok saja tiga-tiganya ini. Saya open. Open. Oke. Nah, ini saudara sedang memproses membaca metadata. PDF metadata retrieval. Nah, ini lumayan bagus nih. Ada centang hijau. Centang hijau berarti metadatanya itu bagus, alias terbaca semua. Kita close, ini sudah selesai. Ada centang hijau, itu berarti sudah masuk semua metadatanya. Kalau centangnya itu merah silang, merah label X, dia metadatanya jelek, nggak lengkap atau mungkin banyak yang keliru. Misalnya ini nih, saya klik judulnya Das Omnibus Law, ini judul artikelnya. Title-nya sudah betul. Autor 1 Iqbal M, autor 2 Mujib M Misbahul, autor 3 lengkap semua ya autornya. Ada abstraknya, lalu halamannya juga sudah tertulis 179 sampai 197. Ini tahun publisnya ataupun tanggal publish juga sudah terekam jelas. Nama jurnal juga sudah tertulis di sini, bahkan sampai doi, ISSN dan URL dan sebagainya. Ini kalau tadi saya bilang ini adalah metadata. Kalau bagus jurnalnya, dia akan terbaca oleh Zotero dengan baik seperti ini. Jadi kita nggak repot-repot mengedit metadata dari artikel ataupun referensi kita. Nah, ada 3 referensi yang sudah bagus metadatanya, oke ya. Oke, ini tadi namanya siapa ya? Iqbal, Mujib, Mujib dan Nasrullah. Oke, itu kalau kita mengupload eh, apa namanya file secara otomatis ya di Zotero. Lah, kalau filenya jelek Pak, metadatanya gimana Pak? Nah, misalnya kalau jelek berarti kita klik kanan di metadata. Katakanlah ini metadatanya jelek ya harus diperbaiki secara manual. Klik kanan. Ini kalau ini sudah bagus nggak bisa di retrieve ya. Oke.
Saya cari yang jelek dulu aja. Bentar. Hmm. Nah, ini yang beberapa metadata yang buruk. Ini ya, katakanlah kayak gini. Dia di bagian kreator, pokoknya kolom-kolom sebelah ini penulisnya biasanya kosong. Nah, ini kan kosong-kosong ini metadatanya jelek. Ini juga masih file namanya angka, bukan nama ataupun judul artikel dan sebagainya. Ini metadatanya tidak terekam jelas. Kita klik kanan, pilih retrieve metadata for PDF. Oh, sorry, bukan ini. Ulangi. Klik kanan, create parent item untuk membuat item yang baru terkait metadata. Nah, kita kalau sudah klik parent item, manual entry. Nah, di sini kita baru bisa mengentry secara manual beberapa jenis metadatanya. Kalian pilih misalnya di sini ada conference paper, book, jurnal artikel, magazine artikel, manuskrip, newspaper artikel, macam-macam nih. Tergantung jenis referensi yang kita gunakan. Ada buku, book section, dan sebagainya. Misalnya kita menggunakan jurnal artikel. Sudah, kita entry secara manual. Title berarti judul artikelnya apa. Case a new variant of corona, misalnya. Itu judul artikelnya, autornya siapa? Samsul Arif misalnya. Ini terbalik ya, harus terbalik penamaannya. Abstrak kita kosongin nggak apa-apa. Publication berarti nama jurnalnya Volges misalnya. Page-nya 188 sampai 190 misalnya. Terus datanya kita isi tahun saja 2019. Ini Volges lagi. Doi ISSN kita kosongin nggak apa-apa. Ini kan tidak masuk dalam daftar pustaka. Ini yang cukup. Ini yang cukup untuk daftar pustaka. Kalau sudah ya sudah enter. Dia akan otomatis berubah, metadatanya sudah diperbaiki seperti ini. Nah, itu kalau yang jelek metadatanya. Nah, sekarang kita menginput yang manual. Seperti tadi, di bagian skripsi kita add lagi. Add book, nah itu untuk buku. Silakan kalian isi buku apa, judul bukunya apa, penulisnya siapa, volume dan sebagainya, edisi berapa, tempat publish di mana, publishernya siapa. Itu kalau buku. Misalnya kalau yang lain, book section berarti artikel atau tulisan yang ada di dalam beberapa jenis buku. Ataupun artikel atau materi yang ada dalam buku itu. Biasanya kan buku-buku, ada sebuah buku yang sangat lengkap, terdiri dari beberapa materi ya kan, penulisnya berbeda-beda, itu namanya book section. Juga nanti akan berbeda. Itu untuk book section, lalu untuk jurnal artikel juga ada di sini, jurnal artikel, newspaper artikel, dan sebagainya. Kalau klik more, berarti nanti akan lebih lengkap lagi jenis referensinya. Itu kalian ketikkan saja secara manual data-data terkait dengan referensi yang kalian gunakan. Nanti kalau sudah selesai, dia akan tertampil di sini. Nah, kalau sudah kita menggunakan MS Word ini, kalau sudah misalnya, nah, kalau kita akan melakukan citasi dari apa yang sudah kita masukkan dari Zotero itu, tetap ya, Zotero itu tetap kita buka, kita aktifkan, agar nanti filenya ngelink. Kalau sudah, misalnya, kita akan melakukan citasi dari sebuah tulisan ataupun sebuah statement yang sesuai dengan referensi yang kita gunakan. Misalnya di sini katakanlah di bagian resiko, biaya resiko. Biaya resiko adalah bla 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 sampai paragraf terakhir. Nah, ini misalnya referensi dari Iqbal yang tadi sudah kita masukkan, sudah kita entry di Zotero ya. Kita klik Zotero, kita
klik add or edit citation. Nah ini add or edit citation kita klik. Oke, ini malah muncul lagi apa? Oke apa? Add. Nah, sorry. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita ketikkan nama pengarangnya yang sesuai dengan referensi yang kita gunakan dalam artian teks yang nanti akan kita citasi, siapa pengarangnya, atau mungkin kita masukkan judul artikel ataupun judul referensinya. Misalnya tadi Iqbal, dia akan muncul. Iqbal, ada 3 tulisan Iqbal. Nah, saya gunakan yang terakhir ini, yang tadi saya gunakan di Zotero. Nah, oke, pilih Enter. Iqbal et al. Iqbal dan teman-teman. Dalam bahasa Inggris kan itu yang betul ya. Itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalian masukkan lagi. Nah, itu untuk membuat citasi. Lalu bagaimana untuk membuat daftar pustaka, Pak? Kalau daftar pustaka lebih mudah lagi. Kalian langsung ke bagian daftar pustaka misalnya. Ini misalnya halaman terakhir saya buat daftar pustaka ya. Nah, di sini kalau sudah kalian sudah menggunakan citasi dengan Zotero, daftar pustakanya nanti akan langsung otomatis tertampil dengan mengeklik Zotero, lalu kalian klik Add or Edit Bibliography. Zotero akan menampilkan semua referensi yang kalian gunakan di dalam MS Word kalian. Selagi kalian memang membuat citasi itu menggunakan Zotero. Dia langsung akan terurutkan dari segi abjadnya langsung urut otomatis dan penyajian daftar pustaka baik artikel, buku dan sebagainya juga nanti akan sesuai dengan format yang disetting ataupun sesuai dengan format apa edisi ke-7. Gitu. Jadi kita nggak pusing-pusing ketik ulang dan sebagainya. Ini sudah langsung terformat otomatis sesuai dengan kaidah apa. American Psychological Association ya tadi apa bukan yang apa pertanyaan tapi apa yang terkait format atau style citasi. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pelatihan MS Word-nya dan juga menggunakan Zotero ataupun Reference Manager. Untuk Turnitin ataupun cek plagiarisme seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kalau tidak salah di kelas ya. Turnitin alhamdulillah untuk Feby sudah terlayani ataupun sudah dilayani oleh fakultas ataupun oleh prodi masing-masing. Teman-teman tinggal ke website Feby, klik menu akademik, lalu klik menu cek plagiarisme. Nah, kalian itu akan uh, dilayani ataupun menemukan pelayanan cek plagiarisme secara online. Kalian bisa melakukan pendaftaran di web itu, lalu mengisi link pendaftarannya dan tinggal mengupload file proposal ataupun file skripsi yang kalian akan cek plagiasinya. Mudah ya, kalian nggak perlu belajar Turnitin ataupun mendownload Turnitin. Fakultas sudah memberikan pelayanan itu. Oke, semoga materi yang saya sampaikan dari awal sampai yang kedua ini bisa bermanfaat, bisa kalian gunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ataupun penulisan-penulisan yang lain yang menggunakan MS Word. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.